Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita kembali mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini, pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk hadir di masjid Allah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Di mana ada dua nikmat yang sampai saat ini masih kita rasakan, yaitu dua nikmat sehat dan nikmat iman. Sementara kalau kita lihat saudara-saudara kita mungkin ada yang masih berbaring di rumah sakit atau di rumah karena sakit, karena sebagian dari nikmat sehatnya sudah dicabut oleh Allah SWT. Begitu juga dengan ada sebagian orang yang sehat walafiat namun tidak bisa menjalankan ibadah puasa atau salat subuh berjamaah masjid ini, mungkin karena nikmat imannya sudah juga tercabut oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah SWT karena dua nikmat tadi, nikmat sehat dan nikmat iman masih kita rasakan sampai saat ini. Salawat ring salam juga tentunya marilah kita juga aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak, ibu-ibu, para jemaah salat subuh yang insya Allah dirahmati Allah, serta para anak-anak kita serta pesantren Ramadan. Pada kesempatan yang singkat ini, marilah sedikit kita mendengar semacam tausiah agama yang mungkin mau ulang-ulang apa yang lupa dari awak selama ini. Topik yang akan saya bawakan pada kesempatan itu adalah bagaimana sebenarnya adab kita di masjid, mulai dari kita berangkat dari rumah, kemudian dalam perjalanan ke masjid, kemudian yang ketiga bagaimana kita mau sampai di depan masjid ini, kemudian yang keempat berada di dalam masjid, dan kemudian bagaimana pula kita keluar dari masjid ini. Karena semua yang kita lakukan itu mungkin ada yang tidak pernah kita coba, padahal sebenarnya itu adalah sunnah-sunnah Rasulullah yang semua sunnah itu kalau kita lakukan tentu akan memberikan pahala di sisi Allah SWT. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya seperti yang kita tahu, tempat yang paling dicintai oleh Allah di bumi ini adalah masjid, gitu ya. Masjid adalah bangunan yang dicintai oleh Allah, yang paling utama dicintai oleh Allah. Sesuai dengan hadis riwayat Muslim, yang artinya bahwa tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjidnya. Karena dicintai oleh Allah, maka masjid itu di beberapa ayat dalam Quran disandingkan dengan nama Allah itu sendiri. Ya, itu disebut dengan masajidallah. Tidak banyak nama-nama atau tempat yang disandingkan dengan nama Allah. Seperti kitabullah, ya, baitullah. Itu menunjukkan keagungan dari masjid. Karena di masjid itulah banyak keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bukan hanya tempat salat, tapi juga tempat menimba ilmu pengetahuan seperti yang sekarang kita lakukan. Kemudian juga Bapak Ibu, bahwasanya masjid itu yang punya itu adalah Allah. Jadi meskipun kita bergotong royong membangun masjid, ada donatur yang menyumbangkan, mewakafkan tanah untuk membangun masjid, tapi begitu dia sudah menjadi masjid, maka masjid itu adalah punya Allah. Seperti yang tertera di dalam surat Al-Jin ayat 18, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Jadi masjid yang kita tempat sekarang ini bukan milik kita lagi, ya, bukan milik warga air tawar, tapi adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ada adab-adabnya yang perlu kita perhatikan. Jadi sama dengan kalau kita di rumah saja ada adab bertamu misalnya gitu kan.
apalagi di masjid. Oleh sebab itu perlu kiranya bagaimana kita memuliakan masjid, ya, mengagungkan masjid, dan mudah-mudahan masjid ini membawa berkah bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah serta para anak-anak pesantren Ramadan, tadi sudah kami katakan bahwasanya yang orang-orang yang memakmurkan masjid ini memang tidak banyak, ya, tidak banyak, dan itu ada kriterianya siapa yang memakmurkan masjid seperti yang disampaikan dalam surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa orang-orang yang memakmurkan masjid itu? Amana billahi. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid itu adalah amana billahi wal yaumil akhir. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Itu dua syarat utama orang yang memakmurkan masjid. Jadi ada orang yang beriman, iman kepada siapa? Tentu iman kepada Allah, dan orang yang takut dengan adanya hari berbangkit. Ya, itu landasan utama, pondasi utama masjid itu. Siapa orang yang memakmurkan adalah orang-orang yang beriman tadi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhir. Dan itu merupakan dua rukun iman, ya, dari 6 rukun iman, 2 rukun iman itu adalah pondasi orang-orang yang memakmurkan masjid. Jadi alhamdulillah kita semua yang berada di masjid ini, yang hadir di masjid ini, mudah-mudahan termasuk kepada kelompok yang dikatakan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Nah, itu landas pokoknya. Kemudian apa amal solehnya? Nah, jadi tidak cukup hanya orang yang beriman saja yang memakmurkan masjid, tapi juga dilandasi dengan 2 amal soleh pokok, yaitu sholat dan zakat. Dilanjutkan dari ayat tadi adalah wa aqamas shalah wa ataz zakah. Jadi di samping beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi juga ada amal solehnya melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Jadi pondasi ciri orang yang memakmurkan masjid itu di samping beriman kepada Allah dan juga kepada hari akhirat, juga adalah tetap melaksanakan sholat. Jadi kalau hanya sekedar hadir di masjid tidak melaksanakan sholat, juga tidak termasuk pada kelompok orang-orang yang memakmurkan masjid, dan juga menunaikan hak kita, kewajiban kita sebagai seorang muslim itu berzakat. Bapak Ibu yang kami hormati, dari uraian tadi dapat kita katakan bahwa masjid memiliki banyak keutamaan, ya, banyak keberkahan-keberkahan yang kita dapat. Oleh itu perlu kita menghormati masjid ini dengan cara melakukan adab-adab terhadap masjid. Apa itu adab terhadap masjid yang dikatakan tadi? Pertama, saat di rumah. Nah, ini yang sering lupakan. Yang pertama, berpakaian indah ketika hendak menuju masjid. Nah, ini ya banyak awak-awak kini ke Bapak Ibu yang berpakaian ke masjid ini ala kadarnya gitu kan. Jadi padahal di rumah ada pakaian-pakaian terbaik. Oleh sebab itu, sebaiknya kalau ke masjid hendaknya berpakaian yang terbaik. Kalau ada baju yang terbaru yang kita beli dari toko, gunakan baju yang terbaru itu untuk pertama kali untuk ke masjid. Mudah-mudahan itu akan membawa keberkahan. Sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Ini perintah Allah, ya, perintah Allah. Nah, dan kalau bisa memang berpakaian, bukan hanya sekedar pakaian, juga kita memakai wangi-wangian, kecuali untuk ibu-ibu. Kalau untuk ibu-ibu memang dilarang memakai wangi-wangian. Karena ingat ya, ada hadis Rasulullah di sini dikatakan siapa saja wanita yang memakai wangi-wangian kemudian keluar menuju masjid, maka Allah akan menghapuskan, ya, maka tidak akan diterima sholatnya sehingga dia mandi. Nah, begitu aturan yang dibuat oleh Allah. Jadi untuk ibu-ibu maka pakaiannya tidak boleh ketat, ya, harus longgar, ya, tidak menampakkan auratnya, dan dilarang memakai wangi-wangian. Nah, kemudian setelah kita memakai pakaian yang terbaik yang kita miliki, ya, kemudian baru kita berjalan menuju masjid, ya, dengan sebelumnya adalah dalam keadaan berwudu. Nah, jadi usahakan berwudu itu adalah di rumah, karena hadis riwayat Muslim mengatakan barang siapa bersuci di rumahnya kemudian dia berjalan menuju rumah Allah
untuk menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan, maka setiap satu langkah yang akan kita langkahkan itu menghapuskan kesalahan dan langkah kakinya akan meninggikan derajatnya. Jadi begitu faedah kita berwudu. Jadi berwudu itu bukan di masjid, ya, disunahkan berwudunya di rumah. Jadi begitu yang kita siapkan ketika di rumah. Pertama, pakailah pakaian yang terbaik, ya. Yang kedua, segera dalam keadaan berwudu. Nah, berikutnya setelah selesai kita berwudu, baru kita pergi menuju masjid ketika azan dikumandangkan. Mungkin ada di antara kita yang melakukan sholat sunat dulu di rumah. Itu lebih utama apabila jarak rumah kita dengan masjid mencukupi, ya, karena sholat sunnah difardukan itu afdalnya itu adalah di rumah, ya, afdalnya di rumah. Tapi kalau seandainya jarak rumah kita dengan masjid tidak memungkinkan kita untuk sholat sunat qabliyah, maka mungkin kita melakukan sholat sunatnya di masjid, ya. Dan sholat sunat yang memungkinkan kita sholat di rumah mungkin adalah sunat ba'diyah, ya, setelah sholat zuhur, ya, sholat ba'diyah maghrib atau isya. Nah, kemudian yang berikutnya, setelah kita berjalan mau menuju ke masjid, maka yang perlu kita lakukan adalah berjalan dengan tenang, tidak boleh tergesa-gesa. Ini Bapak Ibu, ya, karena ada pula satu hadis yang mengatakan, ya, ketika dari Abu Qatadah mengatakan, saat kami sedang salat bersama Rasulullah, kemudian terdengar suara gaduh oleh Rasulullah. Kemudian ketika selesai salat, Rasulullah bertanya, apa yang terjadi pada kalian? Maka mereka menjawab, kami tergesa-gesa menuju salat. Rasulullah kemudian menegur mereka, janganlah lakukan hal itu lagi. Ya, apakah kalian datang salat, maka hendaklah berjalan dengan tenang, dan rakaat kalian dapatkan salatlah. Jadi kalau kita masbuk telat masjid, kalau misalnya dapat rakaat kedua atau rakaat ketiga, ya lakukan, berarti itulah yang kita dapat. Dan rakaat yang terlewati sempurnakanlah. Jadi awak kalau misalkan azan atau iqamah berkumandang, tidak perlu pula kita lari-lari Bapak Ibu, ya. Tidak perlu lari, tenang saja seperti jalan biasa. Dan jangan pula kita berjalan seperti jalan itu, ya, lambek pula jalan awak gitu kan. Jadi seperti biasa saja. Jadi penuhi panggilan suruhan azan itu dengan jalan yang tenang dan tidak tergesa-gesa. Itu sunnahnya Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah kita berjalan menuju masjid, bersobok dengan masjid, apakah kita langsung begitu saja masuk ke dalam masjid? Ada pula adabnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sangat tahu, ya. Tapi sering kita tahu, tapi lupa kita praktekkan. Apa itu? Yaitu adalah ketika masuk masjid kita berdoa, ya. Doa singkat, doanya sangat singkat. Oleh dapat salah di masjid ini ada doanya, gitu kan, di pintu masjid. Allahumma tafli abwabar rahmatika. Ya Allah, ampunilah aku dan bukalah pintu rahmat. Ya, kemudian langkahkan kaki kanan. Ini jadi kalau orang-orang yang sudah terbiasa, saya kira tidak akan salah melangkahkan kaki. Ya, ini sunnah, ya Bapak Ibu, ya. Jadi langkahkan kaki kanan dulu, kemudian baru kaki kiri. Terbalik kalau kita masuk ke WC, ya, ke kamar mandi, langkahkan kaki kiri baru kaki kanan. Ya, ini adalah sunnah yang perlu kita praktikkan. Ya, nanti coba nanti mau keluar, ya. Kalau keluar kita melangkahkan kaki apa dulu? Kaki kiri baru kaki kanan, ya. Biasanya kalau kita sudah biasa melakukan langkah seperti itu, kalau kita salah melangkah, mungkin kita suruh lagi ke belakang, gitu kan. Karena itu adalah sunnahnya, dan setiap sunnah itu pasti berpahala. Kemudian setelah kita masuk ke dalam masjid, ya, dengan melangkah kaki kanan, kemudian kita berdoa, maka kemudian kita melakukan salat tahiyatul masjid. Ada beberapa pendapat tentang salat tahiyatul masjid ini Bapak Ibu. Ada yang mengkhususkan dengan salat sunat tahiyatul masjid namanya, ya kan, doanya seperti itu. Tapi ada juga yang sebagian ulama, banyak ulama juga, salat sunat yang kita lakukan, salat qabliyah itu sudah merupakan salat tahiyatul masjid. Jadi tidak perlu pula kita ulang, ya. Misalnya salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, misalnya kalau kita datang di waktu subuh, maka itu sudah dianggap sebagai salat tahiyatul masjid. Maka tidak perlu pula kita berniat khusus untuk salat tahiyatul masjid, karena itu sudah merupakan salat sebagai penghormatan kita kepada masjid.
Bahkan dalam suatu ilmu fikih tentang sholat dikatakan bukan hanya sholat sunat 2 rakaat itu disebut juga dengan sholat tahiyatul masjid, sholat wajib yang kita lakukan kalau kebetulan kita pas datangnya dengan mau iqamah, maka itu sudah dianggap sebagai sholat tahiyatul masjid. Begitu pentingnya sholat tahiyatul masjid, maka pada suatu riwayat mengatakan ketika Rasulullah khutbah Jumat, ya, kemudian datang salah seorang laki-laki masuk ke dalam masjid, langsung duduk, ditegur oleh Rasulullah, disuruh salat. Begitu pentingnya. Padahal mendengarkan khutbah adalah wajib, Bapak Ibu. Ya, tapi kenapa Rasulullah menyuruh laki-laki tersebut untuk salat sunat dulu? Itu menandakan bahwasanya salat tahiyatul masjid merupakan suatu kemuliaan yang sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah kita salat sunat atau salat tahiyatul masjid atau bisa juga salat wudu, Bapak Ibu, salat sunat wudu, maka apa langkah yang berikutnya? Segera cari saf yang terdepan. Nah, yang diawak kan banyak mencari saf yang nyaman untuk salat gitu kan. Kenapa? Karena ada pula hadis dari Rasulullah ya yang mengatakan jika kita datang ke masjid, maka carilah saf yang paling terdepan. Kalau seandainya ada undian ya untuk menduduki saf yang terdepan ini, maka orang-orang akan berebut untuk mendapatkan undian itu. Nah, bayangkan begitu faedahnya untuk salat ke depan. Ya, sebaik-baiknya saf salat adalah bagian yang terdepan. Jadi bukan mencari bagian yang di belakang. Nah, kemudian setelah selesai salat sunat, kemudian mencari tempat yang terdepan, maka kita dianjurkan untuk menunggu waktu untuk iqamah. Apakah itu berzikir dan lain-lain. Yang banyak dilakukan sekarang ini oleh anak-anak kita adalah bermain HP. Ini tolong diperhatikan. Jangan sesekali kita bermain HP di dalam masjid, karena masjid ini adalah rumah Allah. Ya, karena bermain HP ini berarti kita melakukan sesuatu yang membuat kegaduhan di masjid. Ya, Allah melarang kita untuk melakukan kegaduhan di masjid. Apalagi misalnya ngobrol, ya. Jadi begitu kita sudah selesai mau sholat, maka sibukkan diri kita untuk bersiap-siap menghadapi Allah dengan melakukan sholat. Kemudian ketika saat kita sholat sunat tadi, tiba-tiba iqamah sudah datang, maka wajib kita berhenti sholatnya. Ya, jadi tidak ada pula misalnya sudah ada kita masih rakaat yang pertama, tiba-tiba sudah qomat kita lanjutkan, ya. Tidak boleh ya, karena salat wajib lebih utama, lebih penting daripada salat sunat. Maka dihentikan salat sunatnya, walaupun kita jangan merasa malu. Ini perintah Allah, ya. Hentikan salat sunatnya, bergabung dengan saf jamaah salat berjamaah. Nah, kemudian Bapak Ibu, ada beberapa hal yang dilarang melakukan jual beli. Mohon maaf ini kemarin waktu salat subuh kita di sini ada pemberian ceramah tentang masalah sosialisasi kanker, ternyata diiringi dengan kemudian jual beli produk. Itu terlarang Bapak Ibu. Ya, tidak boleh. Dan kita yang tahu mestinya harus menyampaikan ya. Tidak boleh diberikan kesempatan kepada siapapun untuk jual beli di dalam masjid. Ya, jangankan jual beli, mengumumkan sesuatu yang hilang saja di masjid itu tidak boleh. Ya, oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan masalah larangan ini. Ya, kalau ada orang yang berjualan, maka kita sampaikan hal tersebut supaya tidak dilakukan. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah selesai kita sholat, ya, kemudian berzikir dan seterusnya, maka adab yang terakhir adalah adab ketika keluar masjid. Nah, tadi ya adab keluar masjid. Kalau tadi masuk masjid, langkahkan kaki kanan, ya, baru kaki kiri, ya, diiringi dengan doa. Nah, kalau mau keluar sebaliknya, apa yang lakukan Bapak Ibu? Langkahkan kaki kiri dulu ya, kemudian baru kaki kanan dan diiringi dengan doa ya. Allahumma ini as'aluka min fadli. Jadi saya lihat di sini di masjid ini sudah ada bacaan-bacaan doa yang ditempel supaya kita ingat ya, ingat dengan doa-doa ketika masuk masjid atau keluar masjid. Dengan demikian Bapak Ibu, sunnah-sunnah seperti ini saya yakin mungkin kita sudah sering mendengar, tapi lupa kita untuk menjalankannya. Oleh sebab itu pada kesempatan yang singkat ini, kembali kami mengingatkan kepada Bapak Ibu semua, termasuk diri saya sendiri, marilah kita melakukan sunnah-sunnah itu, karena sunnah itu sebenarnya sangat besar pahalanya di sisi Allah. Mulai dari kita bersiap-siap memakai pakaian yang terbaik, kemudian dalam keadaan berwudu,
melangkahkan kaki ke masjid dengan dalam keadaan tenang, ya kan? Kemudian masuk masjid dengan langkah kaki kanan, kemudian dengan berdoa, kemudian melakukan salat sunnah, salat tahiyatul masjid, kemudian mengambil tempat saf yang terdepan, kemudian juga bersiap-siap untuk salat dengan menyibukkan diri dengan berzikir, dan kemudian ketika selesai salat maka ketika mau pulang, mau keluar masjid, kita dahulukan melangkahkan kaki kiri dengan membaca doa yang doanya mungkin sudah hafal oleh kita semua. Demikian saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dengan singkat ini kita rubah, dan untuk membuktikan apakah yang saya sampaikan tadi mungkin bisa kita praktekkan ketika keluar masjid nanti, coba kita mencoba ya, langkahkan kaki kiri dulu baru kaki kanan. Artinya keluar masuk masjid itu tidak boleh terburu-buru ya, harus ada jeda sedikit karena kita disuruh melangkahkan kaki yang mana duluan, kemudian diikuti dengan doa ya. Mudah-mudahan itu mendapat sebagai pelajaran bagi kita, terutama bagi saya, dan saya akhiri dengan sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.